Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak Yai, selamat pagi para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Alfiyah, masih dalam pembahasan dalam bab I'rabul fi'li. Baiklah, sebelum dilanjut pada pembacaan logat dan penjelasan dari Pak Yai, marilah kita bacakan dulu 3 bait yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mangga sama-sama. Kita lanjut pada pembacaan logatnya. Untuk bait yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idmaru'an, wa idmaru'an, sareng ari nyimpen kanaan, sareng ari nyimpen kanaan, ba'da hatta, ba'da hatta, binasa ba'da lapad hatta, binasa ba'da lapad hatta, hatmun, hatmun, eta wajib itu idmaru'an, eta wajib itu idmaru'an, hakada, hakada, karina tetep, karina tetep, nyakitu deui, nyakitu deui, sapertos ieu ao, sapertos ieu ao, kajud hatta tusirro dahazanin, kajud hatta tusirro dahazanin, ari contoh eta tetep, ari contoh eta tetep, sapertos lapad, sapertos lapad, jud hatta tusirro dahazanin, jud hatta tusirro dahazanin, jud kudu bageuran anjeun, jud kudu bageuran anjeun, hatta tusirro, hatta tusirro, dugi kayen ngabungahkeun anjeun, dugi kayen ngabungahkeun anjeun, ga hazanin, ga hazanin, kajalmi anu ngagaduhan kaprihatinan, kajalmi anu ngagaduhan kaprihatinan. Maka sama-sama logatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amil nawasib yang ketujuh, sok. Amil nawasib yang ketujuh, yaitu hatta. yaitu hatta. Hatta itu adalah menasabkan kepada fi'il mudhari. Menasabkan kepada fi'il mudhari. Yansuru, memakai hatta, hatta yansuro, wa idmaru'an, dan nyimpan an masdariyah, hatmun eta wajib,
ba'da hatta, setelah hatta, amil nawasib hatta, menasabkan dengan an yang disimpan, menyimpan annya hukumnya wajib, menyimpan an, amil nawasib hatta, hukumnya wajib, hatta yansuro, hatta ayan suro, hatta tusirro, hatta antusirro, wa ba'da hatta, dan setelah hatta, idmaruan hatmun, menyimpan an hukumnya wajib. Contohnya jud, hatta tusirro, dahajanin. Yang menjadi contoh hatta tusirro, fi'il mudhari dinasabkan oleh amil nawasib hatta, setelah hatta, menyimpan an hukumnya wajib. Jud hatta tusirro dahajanin, asalnya jud hatta antusirro dahajanin. Kesimpulannya hatta itu termasuk amil nawasib. Setelah hatta, an wajib menyimpan an. Contohnya jud hatta tasuro dahajanin, asalnya jud hatta antusiro dahajanin. Sok yang jang, sudahlah segitu. Ya baiklah, kesimpulan untuk bait yang pertama ini menjelaskan tentang amil nawasib lafaz hatta ya. Jadi hatta itu juga termasuk amil nawasib. Nah, hatta itu amil nawasib yang wajib menyimpan an. Jadi yang menasabkannya itu sebenarnya bukan hatta tapi an yang wajib disimpan. Ya, karena amil nawasib itu ada yang menasabkan dengan dirinya sendiri, ada yang menasabkan dengan wajib menyimpan an. Yang diantaranya yaitu lafaz hatta ya. Jadi hatta amil nawasib yang menasabkan kepada fi'il mudhari tapi menasabkannya itu dengan an yang disimpan. Dalam contoh hatta tusirro dahazanin ya, ada lafaz fi'il mudhari lafaz tusirro itu dinasabkan setelah lafaz hatta. Nah, itu hakikatnya dinasabkannya oleh an yang disimpan. Takdirnya jud hatta antusirro dahazani ya. Di dalam bait ada kata hakada ya. Jadi hatta itu menasabkan kepada fi'il mudhari dan wajib menyimpan an apabila hattanya itu sama dengan au ya kemarin. Jadi mempunyai makna ilah haraf jar atau ilah haraf istisna ya. Dalam bait itu contohnya yang mempunyai makna ilah haraf jar ya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi amil nawasib lafaz hatta itu menasabkan kepada fi'il mudhari dengan an yang wajib disimpan. Contohnya jud hatta tusiro dahazani. Seperti itu. Cukup. Lanjut untuk bait yang kedua ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Warfa'anna sareng kedah ngaropakeun saleresna anjeun tilwa hatta kana fi'il mudhari anu nyanding kana lapad hatta halan barina zaman hal barina zaman hal awalan atanapi barina anu ditakwil bihi ku itu hal wansib sareng kedah nganasabkeun anjeun al mustaqbala kana fi'il mudhari zaman istiqbal. Enggak sama-sama. Ini sulitnya alfiah. Tadi menjelaskan bahwa hatta itu amil nawasib. Amil nawasib itu menasabkan kepada fi'il mudhari. Di dalam bait ini tidak, hatta itu bisa dua. Hatta bisa meropakan, hatta bisa menasabkan. Coba perhatikan, hatta itu sok. Hatta itu bisa meropakan kepada fi'il mudhari. bisa merupakan kepada fi'il mudhari Apabila fi'il mudhari'nya zaman hal. Hat yang kedua hatta bisa menasabkan fi'il mudhari. hatta bisa menasabkan fi'il mudhari Apabila fi'il mudhari'nya zaman istiqbal. apabila fi'il mudhari'nya zaman istiqbal. Warfa'anna dan harus meropakan kamu tilwa hatta kepada fi'il mudhari yang bersanding dengan hatta. Halan fi'il mudhari'nya zaman hal. Fi'il mudhari setelah zaman hal. Fi'il mudhari'nya harus diropak. Fi'il mudhari setelah hatta. Apabila fi'il mudhari'nya zaman hal. Hatta itu meropakan kepada fi'il mudhari. Contohnya sirtu saya berjalan hatta adkhulul balada al-ana. Hatta adkhulul balada al-ana. Saya telah berjalan sok. Saya telah berjalan sehingga masuk ke kota sekarang. Yang jadi contoh adhulu setelah hatta fi'il mudhari diropakkan karena menunjukkan zaman hal. Contoh wansib sok harus menasabkan kamu setelah hatta kepada fi'il mudhari al mustaqbala zaman istiqbal.
Contohnya sirtu hatta adhulal balada godan. Kesimpulannya hatta merupakan fi'il mudhari zaman hal. Contohnya sirtu hatta adhulul balada. Yang kedua hatta menasabkan fi'il mudhari zaman istiqbal. Contohnya sirtu hatta adhulal balada godan. Kesimpulannya hatta merupakan fi'il mudhari zaman hal. Contohnya sirtu hatta adhulul balada al-ana. Yang kedua hatta menasabkan fi'il mudhari zaman istiqbal. Contohnya sirtu hatta adhulal balada godan. Sok yang jejang simpulkan. Kesimpulan untuk bait yang kedua ini, jadi amil nawasib lafaz hatta itu bisa merupakan atau bisa menasabkan kepada fi'il mudhari'nya, yaitu tergantung daripada fi'il mudhari'nya itu menunjukkan kepada zaman hal atau zaman istiqbal. Apabila fi'il mudhari'nya menunjukkan zaman hal, maka setelah lafaz hatta fi'il mudhari'nya harus dirofa'kan. Dalam contoh sirtu hatta adkhulul balada al-ana, ya. Itu ada fi'il mudhari lafaz adkhulu setelah lafaz hatta tetapi dirofa'kan. Kenapa? Karena menunjukkan zaman hal. Ada keterangan di depannya ada kata al-ana, yang itu menunjukkan zaman hal. Berarti setelah lafaz hatta fi'il mudhari'nya harus dirofa'kan. Kemudian apabila fi'il mudhari'nya menunjukkan zaman istiqbal, ya, maka setelah lafaz hatta fi'il mudhari'nya harus dinasabkan. Contoh sirtu hatta adkhulal balada godan, ya. Jadi ada kata godan itu menunjukkan zaman istiqbal, maka fi'il mudhari setelah lafaz hattanya itu harus dinasabkan. Jadi sekali lagi amil nawasib lafaz hatta itu bisa merupakan atau menasabkan kepada fi'il mudhari, tergantung zaman daripada fi'il mudhari'nya. Kalau zamannya zaman hal maka berarti dirofa'kan. Kalau zamannya zaman istiqbal berarti fi'il mudhari'nya dinasabkan. Seperti itu. Sudah cukup. Lanjut untuk bait yang ketiga. Waan sareng ari lafaz an nasoba eta nganasabkeun itu an kana fi'il mudhari wasatruha bari ari nutupan kana an hatmun eta wajib itu satru. Ba'da fa'in dinasaba dapa jawabana pin bari anu ngajawab kana napi autolabin atanapi bari anu ngajawab kana tolab mahdo ini anu meles dua nana itu napi sareng tolab
Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya bait ini begini, an wasat wahat munasob. Jadi maksudnya Pak jawab itu menasabkan fi'il mudhari, dinasabkannya dengan an, ya dengan an yang disimpan. Jadi maksudnya Pak jawab menasabkan fi'il mudhari, dinasabkan oleh an yang menyimpannya hukumnya wajib. Contohnya jawabnya ada dua, ada jawab nafi, ada jawab tolab. Kalau jawab tolab misalnya fil amar, kalau jawab nahyi setelah nahyi. Contohnya la tadrib jaidan pa ukrimaka. Pak ukrima itu pak jawab. Pak jawab itu menasabkan fi'il mudhari pak ukrimaka, tapi dinasabkannya oleh an yang disimpan hukumnya wajib. La tadrib jaidan, tidak boleh mukul kamu kepada Zaid. Pak ukrima kamun bahasa Arab mah mangkayen ngamulyakeun itu Zaid ka anjeun. Yang jadi contoh pak ukrimaka. Jadi wabak dapat jawab nafin, artinya pak jawab nafi, pak menjawab nafi, pak jawab nafi menasabkan kepada fi'il mudhari, tapi dinasabkannya oleh an yang disimpan hukumnya wajib. Seperti tadi mana contohnya, la tadrib jaidan pak ukrimaka. Pak ukrimaka itu pak jawab. Pak jawab itu menasabkan fi'il mudhari. Pak jawab nafi. Pak jawab nafi. Coba sama-sama. Pak jawab nafi sok. Pak jawab nafi. Menasabkan fi'il mudhari. Menasabkan fi'il mudhari. Dinasabkan oleh an yang disimpan. Oleh an yang disimpan. Contohnya la tadrib jaidan pak ukrimaka. Asalnya la tadrib jaidan pak an ukrimaka. Pak jawab nafi menasabkan fi'il mudhari. Dinasabkan dengan an yang disimpan. Contohnya la tadrib jaidan pa ukrimaka. Asalnya la tadrib jaidan pa an ukrimaka. Yang kedua jawab tolab di antaranya setelah amar menasabkan fi'il mudhari. Contohnya i'ti harus datang kamu. Pak ukrimaka. Asalnya i'ti pak an ukrimaka. Kesimpulannya pak jawab nafi menasabkan fi'il mudhari. Menasabkannya dengan an yang disimpan. Contohnya
La tadrib Zaidan fa ukrimaka. La tadrib Zaidan fa ukrimaka. Jawab Pak jawab tolab. Pak jawab tolab. Menasabkan fi'il mudhari. Menasabkan fi'il mudhari. Contohnya i'ti fa ukrimaka. I'ti fa ukrimaka. Asalnya i'ti fa'an ukrimaka. I'ti fa'an ukrimaka. Masalah yang pertama, lapad hatta menasabkan fi'il mudhari dengan an yang wajib disimpan. Masalah yang kedua, lapad hatta bisa merupakan fi'il mudhari apabila fi'il mudhari'nya zaman hal. Lapad hatta bisa menasabkan fi'il mudhari apa fi'il mudhari'nya zaman istiqbal. Yang ketiga, Pak jawab nafi menasabkan fi'il mudhari. Menasabkan dengan an yang disimpan. Pak jawab tolab menasabkan fi'il mudhari dengan an yang disimpan. Contoh jawab nahi. Contoh jawab nafi. La tadrib Zaidan fa ukrimaka. Contoh Pak jawab tolab. I'ti fa ukrimaka. Sok sudah jang. Baik, jadi kesimpulan untuk bait yang ketiga ini menjelaskan amil nawasib yaitu pak jawab ya. Pak jawab itu bisa jadi jawab nafi atau jawab tolak. Di fi'il mudhari setelah pak jawab itu dinasabkan. Dinasabkannya dengan an yang disimpan ya. Contoh untuk yang pak jawab untuk nafi tadi Pak yang memberikan contoh la tadrib Zaidan fa ukrimaka. Takdirnya la tadrib Zaidan fa'an ukrimaka, itu si an-nya wajib disimpan. Berarti pak ini pak jawab ini termasuk amil nawasib yang wajib menyimpan an. Jadi pak jawab bisa jawab nafi atau jawab tolab. Jawab tolab diantaranya tadi menjawab dari amar ya, dalam contoh i'ti fa ukrimaka ya. I'ti fa'an ukrimaka, takdirnya seperti itu. Jadi sekali lagi amil nawasib yang selanjutnya dalam bait yang ketiga ini yaitu pak jawab, baik jawab nafi atau jawab tolak. Itu menasabkan kepada fi'il mudhari, menasabkannya dengan an yang wajib disimpan. Seperti itu. Ya sudah cukup. Kesimpulannya dari awal sampai akhir ya, tadi lapad hatta itu menasabkan kepada fi'il mudhari sama dengan an yang wajib disimpan ya, apabila an-nya mengandung makna illah haraf jar atau illah haraf istisna sama dengan au ya. Kemudian hatta itu bisa merupakan atau menasabkan kepada fi'il mudhari'nya tergantung dari zaman yang ditunjukkan oleh fi'il mudhari'nya. Apabila fi'il mudhari'nya menunjukkan zaman hal berarti dirofakkan. Kalau zaman istiqbal berarti dinasabkan. Kemudian bait yang terakhir amil nawasib yang selanjutnya yaitu pak jawab, baik jawab nafi atau jawab tolak ya. Itu menasabkan kepada fi'il mudhari dengan an yang wajib disimpan ya.
Sekian mungkin untuk pertemuan kita pagi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum ditutup kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, ditambah-tambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Segala apa yang beliau maksud mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Kita selaku santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.